Cek, cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Ibrahim dengan NIM 4112311196. Hari ini saya akan mempresentasikan UTS saya dengan studi kasus, yaitu adalah membangun sebuah web dengan menggunakan sebuah framework dengan Laravel. Saya diberikan sebuah dataset, yaitu dataset tentang penjualan. Sebentar, saya buka di tab baru aja. Nah, di sini ada data penjualan dengan data yang masih berantakan atau banyak yang datanya yang hilang, penulisan yang tidak simetris atau salah, dan lain-lain. Dan jumlah data di sini tuh kalau nggak salah ada sekitar 300 baris dengan kolom isinya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry, ada 7. Jadi ada 7 kolom dengan 300 baris. Nah, setiap kolom itu ada kolom ID, tanggal, produk, kategori, jumlah, harga, dan total. Nah, ID ini sudah jelas pasti untuk menentukan uh, pembelian keberapa atau ID keberapa biar menjadi sebuah primary key. Nggak terlalu penting lah ini. Lalu ada tanggal. Nah, di sini tanggalnya ini tuh masih berformat, ada yang not a date, ada yang penjumlahannya salah. Jadi masih pakai varchar di sini. Belum pakai format data atau data date atau tanggal. Lalu di sini ada produk. Di sini tuh ada nama-nama produk, ada buku, ada tas, pulpen dan lain-lain. Lalu ada kategori. Di sini tuh kategorinya tuh ada edukasi. Edukasi itu berarti kayak kategori untuk buku, terus aksesoris kayak tas dan lain-lain, ada ATK, alat tulis kantor kayak pulpen pensil, lalu ada elektronik kayak ya perangkat-perangkat elektronik pada umumnya kayak mouse, headset, keyboard, laptop, dan lain-lain. Lalu ada jumlah, di sini ya jumlahnya kayak buku itu jumlahnya ada 10, dibelinya. Jadi buku dengan kategori edukasi jumlahnya 10, harganya 7.000, sorry, harga satu aja 75.000. Nah, di sini ada total. Nah, di sini totalnya tuh agak salah. Sesuai pada soal ya. Di sini soalnya mengatakan yaitu adalah kita harus pertama understanding datanya dulu nih. Memahami datanya. Di sini kan kalau kita pahami datanya itu kan data sebuah penjualan dari palu gada lah ya. Karena sih ada edukasi, aksesoris, APK, elektronik, buset kurang palu gada apa ini? Nah, di sini yang kedua, itu tuh kita akan melakukan data cleaning. Nah, di sini kita kayak menangani data nol, mau dihapus atau diisi. Jadi kita boleh menghapus atau mengisi datanya. Lalu memperbaiki format tanggal yang nggak valid. Nah, jadi kita nyamain sama ratakan jenis tanggalnya. Lalu menyegarkan penulisan teks produk dan kategori. Karena kalau nggak salah ya, di bagian di produk itu tuh ada teks 0, 0, 0, dan lain-lain nih. Ini harus kita sesuaikan. Lalu ada yang ketiga, memastikan total nilai total itu sesuai kayak jumlah dikali harga. Kenapa gitu? Karena misalkan kita beli barang 10 dengan harga 1,75, ya pasti kan 10 dikali 75 lah ya. Harusnya hasilnya itu 750.000, bukan 40, bukan 4.300. Nah, ini salah. Jadi nanti kita harus perbaiki. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan utama. Nah, di sini ada masuk ke cleaning.sql. Jadi ini adalah tempat cleaningnya saya dalam melakukan cleaning data. Jadi ada 4 tahap. Nah, di sini ada tahap pertama yaitu hapus baris dengan nilai 0. Jadi saya memutuskan untuk nilai yang kosong, nilai yang 0 itu dihapus. Nah, penghapusannya itu ada format delete. Uh, saya melakukan delete
Dari mana? Dari tabel penjualan, di mananya yaitu di kolom sebuah produk, kolom produk, jika dia nol atau ya ini atau produk itu titik petik kosong, atau ini isinya antara ini nol ya, atau datanya kosong, anggaplah ini kosong, tapi kita nggak mungkin tulis kayak gini karena kalau kosong itu ya udah kosong kayak gini, nggak ada isinya. Nah, jadi kalau produk nol atau isinya kosong itu kita delete. Atau lagi, dimana kalau kategori itu kosong atau kategori itu kosong, maka juga kita hapus. Jadi kita menghapus data-data yang nol nih. Nah, tahap kedua, kita tuh ingin menyamaratakan atau menghapus format tanggal yang nggak valid. Kayak tadi nih, str to date. Bisa dilihat ya. Di sini tadi ada, kalau nggak salah tadi tuh str to date. Nah, not a date. Nah, ini tuh kita akan hapus. Jadi kita delete kalau data tanggal itu, jadi str to date ini tuh kayak eh, sebuah fungsi atau format dari tanggal. Jika tanggal, kalau tabel tanggal ini, kalau formatnya nggak years, atau jadi tahun dulu, bulan, tanggal, atau nol, itu kita delete. Jadi kalau datanya hilang atau nggak sesuai format ini, datanya kita delete. Jadi yang kayak gini ini kita delete. Gitu. Masuk ke tahap yang ketiga. Nah, ini untuk melakukan sebuah update atau perubahan. Jadi, saya ingin sebuah produk itu menggunakan teks kecil. Jadi semua produk itu semuanya di huruf kecil semua, pakai concat. Jika upper yang paling kiri itu tinggi, dirubah menjadi uh, huruf kecil semua. Nah, yang terakhir itu adalah mengupdate uh, nilai total. Jadi yang totalnya awalnya amburadul nggak jelas ini, jadi kita sama ratain aja udah pakai update penjualan. Dengan set total itu harus jumlah dikali harga. Tinggal kita run. Di sini kita yes aja, jadi dia akan jalan. Nah, nanti misalkan kalau kita lihat di database ini, terus ke penjualan. Nah, totalnya ini tuh udah mengikuti hal yang tadi udah berbeda. Contoh buku edukasi 7.500 bukan 4.300, jadi udah kita sesuaikan. Jadi ini sudah dibersihkan, sudah aman. Nah, lanjut di sini juga ada pihak controller. Jadi di sini oh sorry, sebelum itu saya akan menampilkan yang ini dulu. Kalau nggak salah di soal itu ada transformation. Jadi mengolah data menggunakan agregasi kayak sum, group by, dan count. Di sini ada sum, jadi kita melakukan penjumlahan dari, jadi pertama-tama kita select ini dulu, select, pilih, pilih apa, jadi kita mau nampilin ada produk, jadi ada kolom produk, kolom total, nah as itu kasih as ini alias, jadi saya mau kolom tampilan nanti ada kolom produk, lalu ada total penjualan, ada count, berarti ada jumlah transaksi. Dari mana? Dari tabel penjualan. Kita group by dari produk dan order by total penjualannya, biar munculin total penjualannya. Misalkan kita jalanin, ini saya minimize dulu. Kita jalanin, kita run. Nah, jadi di sini kita lihat laptop itu terjual sekitar berapa ini? Tuaga, tuaga, tuaga. Berarti ada 2.136.000.000 dengan jumlah transaksi 32. Nah, ini tuh kita udah bisa lihat uh, total keseluruhan penjualan sebuah produk.
Lalu lanjut ke metrik yang kedua, yaitu adalah penjualan produk berdasarkan rentan waktu per minggu. Nah, kita select sama kayak tadi, saya mau ada kolom produk, lalu kayak ada year week atau minggu. Jadi saat minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga kayak gitu. Lalu ada total atau kayak tadi sum total. Jadi total penjualannya itu berapa per minggu itu. Lalu ada count, jumlah transaksinya ada berapa selama seminggu. Kita run aja, kita lihat. Nah, di sini kita bisa dilihat ada buku di minggu pertama, minggu ke-13 dan minggu yang lain. Itu total penjualannya ada buku itu ada sekitar tuh 2 3 juta dengan jumlah transaksi 4. Lalu ada yang ketiga, metrik ketiga yaitu adalah penjualan per kategori yang dengan per bulan. Nah, saya mau ada kategori dan lain-lain, bisa dilihat hasilnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa dibahas dari analitik. Lanjut kita akan bahas ke dashboard controller. Nah, dashboard controller ini untuk menampilkan sebuah metrik. Saya di sini pakai sum untuk menjumlahkan metrik A, yaitu total penjualan produk untuk di grafiknya nanti. Di sini adalah tampilannya, tampilan dari dashboardnya, yaitu kita mempunyai total transaksi selama periode itu sekitar 290 transaksi. Dan kita mendapatkan total pendapatan kurang lebih sekitar 2 miliaran. Nah, produk yang paling laris itu ada laptop dengan total penjualan itu 2 miliar 136 juta. Nah, di sini ada visualisasi pertama yaitu ada line chart. Itu ada di sini tuh ada garis. Kita bisa lihat di sini itu ada tren dari laptop. Jadi laptop itu adalah penyokong terbesar dari penjualan kita. Jadi ini ditotalkan berdasarkan harga dan rentan waktu. Lalu di sini ada distribusi per kategori. Nah, di kategori yang paling mendominasi yaitu adalah si elektronik dibanding yang lainnya. Jadi di sini kita melihat per jumlah transaksi, bukan by harga. Jadi emang yang paling sering dibeli itu emang elektronik dibanding kategori lainnya. Lalu di sini ada bar chart. Di sini itu ada total penjualan per produk. Jadi kita bisa lihat per produk itu yang paling laris yang mana sampai yang tidak laris samsek. Lalu di sini ada yang per kategori, sama pakai bar chart, tapi bar chart itu per kategori. Sebenarnya ini bisa pakai yang bar stack, jadi ditumpuk. Tapi kalau ditumpuk karena di sini ada yang kecil banget, takutnya nggak kelihatan jadi dipisah. Nah, di sini ada insight dari analitik. Jadi insight yang pertama itu ada produk dengan pendapatan tertinggi yaitu adalah laptop dengan total penjualan itu 2 miliar 136 dari 32 transaksi. Habis itu ada total keseluruhan transaksi tercatat adalah 290 transaksi dengan akumulasi 2 miliaran 500 juta kurang. Lalu rata-rata per transaksi adalah 8 juta 395.759 rupiah. Lalu data mencakup 7 produk yang tersebar dalam 4 kategori. Nah, menurut insight saya pribadi, di sini tuh emang laptop itu mempunyai cash flow yang naik turun yang paling
signifikan. Kenapa? Karena memang laptop ini tuh punya harga yang jauh berbeda. Bisa kita tarik kesimpulan. Kenapa? Karena ini sebenarnya datanya emang agak nggak make sense ya, karena bisa dibilang harganya itu emang jomplang jauh. Contohnya aja kayak laptop itu harganya dia itu 800, oh sorry, tuh 8 juta. Jadi satu laptop itu harganya 8 juta. Berarti kalau dibandingin dengan produk lainnya itu ya bakal jomplang sendiri. Bisa bandingin sama pulpen, pulpen aja cuman harganya goceng. Berarti butuh berapa pulpen untuk ngejar si 8 juta tadi. Nah, jadi emang wajar kalau laptop itu di jualan per minggu itu cash flow-nya bisa naik turunnya sangat tinggi. Nah, tapi kita bisa bahas yang distribusi per kategori pakai pie chart. Nah, dari penjualan kita selama satu periode bisa kita tarik kesimpulan nih, kalau customer kita itu lebih suka produk elektronik kita dibanding produk uh, aksesoris kita. Kenapa? Kan tadi udah bilang kan datanya kan nggak ngaruh karena dia tuh pakai harga. Nah, bukan itu kesimpulannya. Kesimpulannya adalah ini tuh per transaksi, bukan per harga. Jadi elektronik itu ada 171 transaksi, lebih banyak dari aksesoris yang mempunyai 31. Jadi emang udah kebantai habis. Lalu disusul oleh alat tulis kantor dan edukasi. Jadi edukasi itu kedua. Tapi tetap yang paling utama adalah elektronik. Nah, nah, jadi bisa dibilang uh, jadi bisa disimpulkan kalau penjualan ini tuh lebih condong ke elektronik dibanding kita jual palu gada gitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.